kembali ke depan. Nah, ini ada prestasi kerja Bapak Ibu. Ini yang baru. Di SKP lama tidak ada. Nah, ini. Jadi pencapaian di bulan Juli Desember ini nilainya otomatis ya. Yang ini, nah ini bisa diganti di sini Bapak Ibu kapan dinilainya ya. Nah, ini bisa nih di nanti yang di semester pertama nanti kita ganti. Nah, kemudian di sini ada masuk ide baru. Ini ide barunya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru, pada pertemuan ini atau kesempatan ini, saya admin cara mudah akan memberikan penjelasan tutorial tentang penggunaan SKP terbaru tahun 2021, di mana kita sama-sama memahami bahwa baru saja kita mendapatkan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2021 yang menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 ya. Penjelasan tentang ini bisa dilihat di blog Cara Mudah ya. Kenapa sekarang diterapkan? Karena memang dalam aturan pemerintah itu diberi waktu 2 tahun dari 2019 dan sekarang sudah 2021, maka ini harus diterapkan. Nah, pada pola SKP baru ini Bapak Ibu, itu ada perbedaan, ada 11 perbedaan yang sudah saya sampaikan di dalam blog. Nah, di kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan itu, tapi saya lebih pada teknis pengisiannya ya. Karena kalau teknis pengisian itu ditulis di blog kadang mungkin kurang jelas ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah SKP ini nanti kita akan buat 2 kali Bapak Ibu ya. Di sini sudah terlihat ada SKP Januari Juni 2021 sampai dengan prestasi kerjanya di sini ya. Nah, nanti juga kita akan buat lagi SKP bulan Juli Desember. Nah, kemudian kita isi penilaian prestasi kerja juga, nanti ini akan ada integrasi antara nilai yang ada di Januari Juni dengan Juli Desember ya. Nah, tahapan-tahapannya masih sama dengan SKP sebelumnya. Kita akan pilih dulu di sini untuk guru kelasnya itu ya, guru kelas atau guru mapel itu kita pilih di sini. Nah, seperti ini. Kemudian tugas tambahannya kalau memang ada diisi. Kemudian pangkat golongannya, misalkan pangkat golongannya kita pilih di sini, misalkan penata muda 3B misalkan ini ya. Nah, tinggal dipilih aja di sini, diklik di sini ya. Kemudian ini ijazah terakhirnya ya S1 tentunya ya. Jumlah jam pelajarannya 24 minimalnya ya. Kemudian konselingnya tulis saja, pilih aja 150 sampai 250, yang lainnya ini pilih 100%. Nah, karena kita ini di bulan Februari, sebenarnya ini kalau untuk mengisi SKP Januari Juni ini paling lambat kita itu akhir Januari ya, menurut peraturan surat edaran menteri ini. Tapi ya karena edarannya aja kita baru dapat di bulan Februari, ya mau diapain lagi. Tapi kita ini ya bayar utang pokoknya. Apalagi aplikasi juga belum ada yang dikeluarkan BKN. Ini aplikasi yang sebelumnya namun dimodifikasi dan alhamdulillah sudah bisa digunakan selama belum ada SKP yang dari BKN resmi gitu ya. BKN resmi apakah juga akan mengeluarkan, kita juga tidak tahu, tapi prinsipnya ini sudah bisa digunakan ya, sudah bisa digunakan setelah dipelajari, tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya. Oke, kita langsung saja kita klik di sini SKP Januari Juni ya. Nah, ini kita isi datanya ya, data penilainya di sini diisi data penilai. Kemudian ini data yang dinilai dulunya.
sekilas masih sama dengan tampilan di SKP 2020 ke bawah kemarin ya. Nilai-nilainya juga sama, hanya yang membedakan di bagian sini loh Ibu. Biasanya di sini ini diisi 12 ya biasanya. Karena ini rentang waktunya Januari Juni, maka di sini kita isinya 6. Nah, kita isinya 6. Ini sama di dalamnya ya ada juga isiannya. Kalau untuk penjelasan detail yang mengisi ini silakan Bapak Ibu melihat penjelasan di video saya tentang SKP 2020 atau 2019, itu sudah saya jelaskan detail di situ ya. Di sini supaya videonya tidak terlalu panjang, saya langsung saja ya yang untuk detail-detail mengisi ini bagaimana ya. Itu silakan lihat di video saya sebelumnya. Nah, kemudian yang perlu dicek adalah di sini ya. Ini masih sama ya. Tapi nanti di SKP yang kedua beda ya. Ini masih sama, tanggalnya sama di sini ya. 2 Januari. Lihat aja di kalender umum ya. Asal tidak jatuh di tanggal merah ya, atau libur nasional. Nah, setelah ini sasarannya kita isi, baru nanti ini kita akan ukur, pengukurannya di bulan Juni ya. Nah, ini tampilannya. Nah, perbedaannya juga di sini. Di sini perbedaannya juga. Biasanya di sini tertulis sampai Desember. Nah, karena ini pola yang 2021 itu hanya sampai bulan Juni, maka kita tulis penilaiannya 2 Januari sampai 30 Juni ya, 30 Juni karena bulan Juni itu sampai 30. Nah, kemudian di ini isinya ya sama seperti pola SKP yang tahun sebelumnya. Kalau Bapak Ibu kesulitan, silahkan lihat video saya sebelumnya. Nah, untuk tanggalnya di sini kita tulis tanggal 30 Juni. Biasanya kalau di SKP lama itu ya 31 Desember ya. Nah, kalau nilai-nilai yang ini otomatis ya. Nah, selanjutnya ini di bagian pengukuran. Ini kita buatnya di akhir Juni ya. Akhir Juni. Maksimalnya ini sampai akhir Juni harus tertandatangani ya. Dan dikumpul paling lambat itu bulan Juli ya. Nah, kemudian di bagian DP3 ini masih sama. Adapun rumusnya ini juga masih sama untuk bulan penilaian Januari sampai Juni. Nanti kalau untuk penilaian yang akhir tahun ini rentangnya beda Bapak Ibu ya, rentangnya beda. Dan di aplikasi ini sudah disetting ya, rentangnya sudah disetting. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nah, kemudian di sini juga sama, biasanya di sini Januari Desember ini sudah diganti ya, Januari Juni. Nah, ini biasa di sini kita ganti, kita di Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan ya. Nah, data-datanya juga sama, di sini biasanya tertanggal 31 Desember. Di sini biasanya Januari tahun 2022, sekarang enggak ya, ini masih di Juli ya, di sini di Juli. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Oke ya. Jadi yang bulan Januari Juni ini tidak terlalu bermasalah ya. Cuma masalah rentang waktu saja. Nah, tambahannya Bapak Ibu di sini ada prestasi kerja. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, ini menu baru ya. Ini menu baru. Sebentar saya pisahkan. Ini menu baru Bapak Ibu. Menu baru yang di SKP lama nggak ada ya. Nah, ini. Dan ini sudah terlink dari yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu untuk di bagian ini Bapak Ibu hanya mengisi di 2 bagian saja ya. 2 bagian saja. Kalau data ini sudah otomatis ya. Data ini juga otomatis. Nah, yang enggak tuh cuma di sini ya. Ini satu. Jadi ini diganti di sini ya. Untuk tanggal 30 Juninya ini diganti ya. Jadi tanggalnya sesuaikan nanti dengan tanggal penilaian ya. Nanti bagian ini kita akan buka passwordnya. Ini kayaknya terpassword ini ya. Nanti kita buka, kita kosongkan. Kemudian untuk daerah ini juga sama. Nanti kita ganti ya di sini. Nih.
Nah, ini juga terpassword. Jadi menggantinya di yang bagian nomor 16 ya. Bagian nomor 16 ini kosong, tapi ini untuk mengganti nama tempat ini Bapak Ibu ya. Nanti kita buka ini passwordnya ya. Passwordnya ini kita buka supaya Bapak Ibu bisa ganti di sini. Di bagian tanggal penilaian dan kota ini ya. Nah, selebihnya nih nilai-nilai ini otomatis ya, otomatis dari data yang diisi di SKP. Nah, itu untuk SKP Januari Juni 2021. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagi SKP Juli Desember. Nah, ini sekilas tampak sama ya. Ini juga sama diisi, ini juga sama. Ininya 6 bulan Bapak Ibu ya. Nah, di sini tanggalnya ini mulai 1 Juli. 1 Juli, bukan lagi Januari Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perbedaannya ya. Jadi hanya berbeda di bulan sama tanggal di awalnya ini ya. Selanjutnya di bagian pengukurannya, sini juga beda rentangnya. Biasanya Januari Desember, ini mulai 1 Juli. 1 Juli sampai 31 Desember. Ini isinya sama seperti pola yang sebelumnya. Yang bedakan cuma 6 bulan saja ya. Yang diisi 12 bulan karena ini rentang ini hanya 6 bulan. Nah, di sininya sama 31 Desember ya. Oke, nah yang berbeda lagi Bapak Ibu di bagian DP3-nya. Nah, ini. Kalau dulu nilai itu hanya sampai 199 ya. Nah, di penilaian untuk pola SKP ini tidak dibatasi hanya sampai 100, tapi bisa sampai 120. 120. Kalau kita cek di sini nih. Nah, rentangnya Bapak Ibu ya. 120. Nah, di sini juga nanti akan ada perbedaan, ada perlakuan beda, nilai sama tapi nanti predikat bisa beda ya. Di bagian akhir itu karena mungkin ada yang punya ide baru di dalam sekolah atau tidak ya. Kalau biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak idenya selama di sekolah itu, maka nilai sama tapi mungkin predikatnya beda ya. Nah, di sininya Juli Desember tanggalnya seperti ini ya, 31. Nah, di sini ya, bukan Juni ya, ini Desember ini ya. Desember ya. Yang ini Januari ya. Tadi mungkin belum sempat diganti dari yang sebelumnya. Copy paste waktu bikin awal ya. Nah, ini Januari sudah 2022 ya. Nah, pakai 2 lah, biasanya tanggal 1 itu kan libur ya. Nah, seperti ini 2022, yang sini juga sama ya. Kita ganti di sini. Kita kasih rentang 2 hari misalkan 4. Tapi nanti dicek Bapak Ibu ya, jangan sampai jatuhnya tanggal merah ya. 2022. Nah, seperti ini ya. Rentangnya sudah benar ini Juli Desember. Ini otomatis data yang di sini. Ini juga otomatis. Nah, yang ini mungkin ada pejabatnya berganti, kita ganti di sini ya. Oke, yang ini seperti ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya simpan dulu. Ya, nggak berubah ya. Kita kembali ke depan. Nah, ini ada prestasi kerja Bapak Ibu. Ini yang baru. Di SKP lama tidak ada. Nah, ini. Jadi pencapaian di bulan Juli Desember, ini nilai ini otomatis ya. Yang ini, nah ini bisa diganti di sini Bapak Ibu kapan dinilainya ya. Ini bisa nih nanti yang di semester pertama nanti kita ganti. Nah, kemudian di sini ada masuk ide baru. Ini ide barunya ada ya. Ada dua ide dia punya untuk pembaharuan di sekolah atau kemajuan sekolah. Kalau nggak ada ya bisa aja kita tulis 0 ya. Tulis 0 di sini bisa aja seperti ini ya. Jadi dia tidak nambah dari nilai yang ada. Tapi nanti ini akan berpengaruh Bapak Ibu. Berpengaruh terhadap nilai akhir ya. Nilai
akhir. Nah, sudah otomatis. Kalau untuk mengganti yang ini kota bangunnya, itu kita gantinya di sini, di sheet 18 ya, sini. Nah, di sini ada tulisan ini kota bangun ini ya. Di sini menggantinya, misalkan ini kita tulis Samarinda ya. Nah, otomatis berubah dia kan. Ini tidak kelihatan, tapi di sini ada. Nah ya, kita tulis kota bangun. Nah, makanya ini penting Bapak Ibu untuk melihat tutorial ini supaya tahu tempat di mana merubahnya, karena sekilas tidak kelihatan ini. Nah ya, oke. Nah, selanjutnya tidak hanya selesai sampai di sini Bapak Ibu, masih ada lagi sheet yang ini, integrasi. Sheet integrasi ini penggabungan antara prestasi kerja bulan Januari, Juni, dan prestasi kerja Juli, Desember. Di sini dia. Nah ini. Nah ini nilainya. Loh, kok nilainya jadi turun? 51. Jadi begini Bapak Ibu. Karena ini ada penggabungan, jadi yang diambil itu hanya 50%-nya saja. 50% dari Januari Juni. Kalau kita lihat di sini. Nah, nilainya kan ini. Ya. Jadi ini diambil hanya 50%-nya saja. 50%-nya saja. Sehingga dia nilainya lebih rendah ya, lebih rendah. Dan 50% itu pola penghitungannya beda juga ya. Ada rumus-rumus tertentu yang digunakan gitu ya. Rumus-rumus tertentu yang digunakan sehingga hasilnya nanti seperti ini. Di pedoman dalam peraturan ini, peraturan PP nomor 30 dan surat edaran menteri ini ada ya, berapa ditambah berapa, konversinya dia, konversinya ya. Nah, akhirnya nilainya seperti ini ya. Baik, ini secara otomatis akan terisi, termasuk predikatnya. Kalau nilainya 110 sampai 120 nanti juga akan bisa menjadi sangat baik atau tidak, tergantung dia mempunyai ide atau tidak yang di bagian sini tadi ya, di bagian sini. Itu sudah kita coba dan alhamdulillah ini sudah sesuai ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu penjelasan ini. Jika hal ini bermanfaat, silahkan ikuti channel Cara Mudah dengan cara klik subscribe, dan jika ini bagus ya kasih like. Untuk penjelasan serta link downloadnya silahkan ikuti tautan yang ada di dalam deskripsi video ini ya. Saya letakkan di channel di blog Cara Mudah ya. Nah, untuk konsultasi nanti ini ada nomor saya di sini, silahkan nomor WA ya, bisa untuk kita chat tanya jawabnya ya, atau langsung di komentar juga bisa. Cuma biasanya mungkin tidak langsung ya, karena kadang-kadang saya mungkin lagi ngajar atau apa ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cara Mudah.